Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review beberapa device yang akan diserahkan ke pengguna. Oke, ada Orbit Star 2. Ini yang jenis Orbit. Ada Orbit Max H1. Di sini juga ada Orbit Max H2. Jadi kecil tapi lumayan. Ada juga Orbit Pro H1. Ini adalah Huawei B535. Oke. Jadi jenis Orbit ini, kecuali yang Orbit Star 2, kemudian ada Orbit Star H2. Keduanya ini yang Cat 4. Selain dari itu Orbit Max H1, Pro H1, dan apalagi di Orbit Max H2 ini sudah Cat 13. Jadi Max H1 ini juga Cat 12 dan Pro H1 di atas Cat 6. 67 itu sama-sama chipset, kemudian 12 dan 13 juga sama-sama chipset. Namun di Max H2 dan Max H1 serta Pro H1 juga sama-sama support carrier agregasi, kecuali yang di Star 2 dan Star H2 ini support Cat 4 dan tidak support CA, namun sudah Cat 4. Oke, itulah device yang sering digunakan oleh pelanggan. Kemudian WiFi. Oke, ada WiFi 6 dari TP-Link. Nah, ini. Oke, ini adalah WiFi 6 dari TP-Link. TP-Link yang generasi WiFi untuk semuanya. AX1500. TP-Link AX1500, WiFi 6 atau Archer AX12. Ini masih lumayan, WiFi 6 yang lumayan murah, di bawah 700.000 itu di Ruiji EW3000GX dan TP-Link Archer X12 atau AX1500 ini masih lumayan murah. Kemudian di atasnya adalah Ruiji EW3000GX Pro. Yang GX Pro itu sudah di atas 1 juta rupiah. Kemudian ada di sini Ruiji EW1200G Pro. Nah, yang G Pro ini masih lumayan murah, tapi sudah support WiFi 5. Oke, ada gimbal juga. Gimbal dari Qi 16. Ini dari TNW. Yang paling banyak digunakan gimbal yang walaupun belum otomatis tapi sangat recommended juga. Murah dan bisa digunakan pada posisi handphone yang bisa lebih fleksibel. Oke, itu informasi untuk sahabat. Ada device yang lama, D-Link N300 ini banyak menu yang bisa digunakan. DIR 612, D-Link DIR 612 banyak menunya. Untuk settingannya sudah ada pada video sebelumnya. Di sini juga support bagi sahabat yang melakukan settingan PPOE langsung dari router. Nah, D-Link ini menjadi salah satu alternatif. DIR 612. Oke. Bagi sahabat yang mencari device yang tembus tembok, ini dari brand Totolink AC 1200.
Jadi rekomendasi yang tembus dinding walaupun tebal rata-rata di Totolink N300 dan juga Totolink AC1200 LR1200 ini sudah pernah kita uji tembus di atas 3 dinding tembok, bahkan dinding keempat masih bisa. Namun ini masih lebih jauh dari Totolink N300. Totolink N300 itu kita bisa uji di atas 4 tembok, bahkan bisa tembus di atas 150 meter. Oke. Smart Test Network Device, jadi AC1200 untuk router dari Totolink. Itu yang pernah direviewkan buat sahabat semua. Kemudian ada juga di sini ya dari TP-Link MR400 ini yang menjadi rekomendasi terakhir untuk TP-Link. Jadi ada posternya yang sering di review untuk meningkatkan performa dari router 4G dan performa Wi-Fi-nya. Kemampuan menerima sinyal 4G juga sangat kuat. Kemudian bisa dilakukan log band dan juga support antena eksternal yang kita bisa lakukan setting lewat aplikasi Tether. Archer MR400. Oke, itu beberapa device yang terdistribusi ke yang terbaru di review buat sahabat juga. Jadi TLMR 105, TP-Link MR105 ini bisa dilakukan log band frekuensi menggunakan aplikasi Tether. Jadi kita juga bisa setting antena eksternal dan internal dan juga lakukan log band frekuensi band 1, band 3, band 8, band 40 sesuai dengan band frekuensi di BTS lokasi. Support antena outdoor, antena yang kita gunakan ada Yagi Grid single cat train, ada log periodik dari Lintratech. Oke, itu informasi buat sahabat semua. Dan di sini juga ada RG RAP52OD. Ini Ruiji yang access point yang bisa digunakan untuk voucheran Wi-Fi tanpa menggunakan mikrotik karena ada login voucherannya. Kita bisa login menggunakan akun atau user dan password, dan kita juga login menggunakan voucher. Kita juga bisa block device di sini. Device yang kita bisa block dan kita bisa buka bloknya. Uji RG RAP52OD, jarak pancarnya di ketinggian 3-4 meter yang kita uji. Jarak pancar bisa sampai 70-80 meter. Itu sahabat semua beberapa device yang terdistribusi ke pelanggan untuk digunakan berhubungan dengan device access point, router, dan juga repeater extender. Nah, di sini ada repeater extender yang Xiaomi Mi Pro. Ini repeater extender yang paling populer digunakan, murah dan performanya lumayan bagus. Kita bisa uji, bisa tembus 30 meter, daya pancarnya bebas hambatan bisa 30 meter dengan menggunakan Mi repeater extender ini. Oke, sahabat semua, itulah informasi untuk repeater extender, router 4G, access point, router Wi-Fi, dan juga access point dan router yang Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6. Dan yang terakhir mic yang digunakan ini adalah mic dari Mixio. Ini Mixio. Oke, mic 10-100 yang digunakan saat ini. Mic ini cukup rekomendasi dan bisa menjadi penunjang untuk konten kreator karena audio yang dihasilkan saat ini juga mix dari Win 10-100 ini. Cukup rekomendasi. Oke,
Sahabat semua, di sini juga ada fiber optik Netlink dari Netlink. Ini adalah HTB, ada HTBB dan HTBA yang satu port, satu pasang dengan kabel fibernya ada di belakang. Kita juga distribusikan ke pelanggan karena ada jaringan yang menggunakan HTB, jaringan Starlink. Oke, untuk sahabat yang mencari CCTV yang bisa dikontrol atau di remote jarak jauh, ini CCTV dari Xiaomi. Jadi brand Xiaomi yang ini cukup rekomendasi. Kita bisa kontrol lewat aplikasi Xiaomi, dan kita bisa remote jarak jauh. Kita bisa pantau kondisi rumah jarak jauh dengan Xiaomi yang cukup recommended ini. Oke, 1080 pixel. Jadi supportnya bisa 1080 pixel. Oke, beberapa device yang sering digunakan untuk pelanggan Munir TV. Dan di sana juga ada Starlink Gen 2 yang kita ambil dari pelanggan yang sudah mengupgrade Gen 3. Oke, ini HTK berhamburan. Di sana ada Starlink Gen 2 yang stok lama yang kita pindahkan untuk ke desa lain. Oke, Starlink Gen 2 dan Starlink Mini itu bisa menampung 128 device. Oke, sahabat semua, itulah device yang akan kita distribusikan ke pelanggan. Kebanyakan orbit yang kelas menengah ke atas, kemudian Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6 yang menjadi kebutuhan performa Wi-Fi di desa. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.